Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk proses laporan keuangan ya. Ini sudah hampir sampai pada pertemuan terakhir ya, dimana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jurnal penutup atau closing entries ya, atau biasa juga orang lain menyebut sebagai jurnal pembalik. Karena di sini kita akan coba membalik akun-akun sementara supaya pada saat akhir periode nanti untuk trial balance atau neraca saldo itu menyisakan saldo-saldo real. Sehingga untuk saldo-saldo sementara ini pada posisi akhir keuangan itu harus diposisikan pada 0 seperti itu. Makanya di sini perlu adanya jurnal pembalik atau jurnal penutup. Nah, untuk mengisi jurnal penutup ini, sumber data yang kita gunakan ini adalah worksheet atau neraca lajur yang pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita selesaikan. Nah, untuk jurnal penutup ini tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ini adalah jurnal pembalik, artinya jurnal ini fungsinya untuk menutup akun-akun pendapatan atau akun beban. Karena akun pendapatan dan akun beban itu yang masuk dalam kategori akun sementara. Nah, untuk akun pendapatan dan akun beban, jika kita amati di neraca lajur, maka akun-akun yang berada pada posisi pendapatan atau sebagai akun pendapatan dan beban ini hanya akun yaitu mulai kode 4 sampai kode 9. Ini adalah akun-akun pendapatan dan seluruh akun beban. Jadi mulai dari kode 4 sampai kode 9. Nah, di neraca lajur untuk laporan keuangan yang berhubungan dengan kode 4 dan kode 4 sampai kode 9 itu adalah income statement atau kolom income statement atau kolom laba rugi atau kolom untuk mencari laba rugi, sehingga data yang kita gunakan untuk membuat laporan untuk membuat jurnal penutup yaitu dari mulai kode 4 dan kode 4 sampai kode 9 itu adalah data-data ini, yaitu kita ambil dari neraca lajur kolom income statement. Datanya akan kita ambil data ini. Ya. Berarti inilah data-data yang akan kita tutup saldonya, yaitu saldo dari kode 4 sampai kode 9. Ini coba saya kasih warna berbeda untuk mudah menganalisanya. Nah, inilah akun-akun yang akan kita tutup saldonya mulai dari kode 4 sampai kode 9. Ini adalah akun pendapatan dan akun beban. Oke, sekarang kita amati di kolom income statement untuk yang kolom debit dan kreditnya. Untuk kolom kredit ini adalah kolom yang menunjukkan ini adalah saldo pendapatan. Oke, sekali lagi untuk di kolom income statement atau kolom laba rugi di sisi kredit ini adalah nominal saldo yang menunjukkan bahwa ini adalah saldo pendapatan. Berarti di sini jika kita lihat di kolom kredit ini ada 1, 2, 3, ada 5. Ada 5 saldo akun yang menunjukkan ini adalah saldo akun pendapatan. Yaitu ada saldo sales atau akun sales, kemudian ada freight collected, ada purchase discount, ada interest income dan ada dividend income. Inilah akun-akun pendapatan yang akan kita tutup pertama atau akan kita buatkan jurnal penutup untuk menutup adanya pendapatan. Ini akan kita buatkan jurnal pertamanya. Oke, jurnal untuk mencatat atau menutup adanya akun-akun pendapatan ini di jurnal penutup saldo nama jurnalnya adalah, oke, pertama kita masukkan dulu bulan dan tanggalnya, tanggal 31. Oke, akun di sini kita masukkan ya, akun pendapatan tadi kita masukkan ke sini. Ya, yaitu ada sales merchandise, ada freight collected, ada purchase discount, ada interest income dan ada dividend income. Ini adalah akun-akun yang ada saldo pendapatan di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 akun di sini. Oke, kita masukkan semua sales discount, freight collected, purchase discount dan interest income serta dividend income. Nah, jurnal untuk menutup adanya pendapatan ini atau akun yang akan kita gunakan untuk menutup adanya pendapatan ini itu adalah akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Oke, lalu kita masukkan nominalnya di sini. Perhatikan di sini untuk akun pendapatan ada di sisi kredit. Nah, karena akan kita tutup saldonya atau akan kita balik saldonya, maka otomatis akun pendapatan ini pada saat masuk di jurnal penutup akan kita letakkan di sisi debit, sedangkan kreditnya adalah income summary. Oke, saldonya kita masukkan di sini, kita lihat. Ini ada 649.400.000, ada 8 juta, ada 1.970.000 dan seterusnya. Ini akan kita masukkan nominalnya sesuai nama akun ada di sini. Oke, kita masukkan ke sini.
Ya, setelah kita masukkan, kita akan jumlah nilai nominal akun pendapatan ini, lalu jumlahnya akan kita letakkan di akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Ya, seperti itu jurnal untuk menutup adanya akun pendapatan. Oke, sekali lagi, karena ini adalah jurnal penutup, maka pada saat kita memasukkan nama-nama akun itu ke dalam jurnal penutup, maka kita balik posisinya. Yang sebelumnya sales of merchandise, kemudian freight collected, ada purchase discount, dan seterusnya ini ada di posisi kredit, maka pada saat masuk ke jurnal penutup, kita letakkan di sisi debit. Kreditnya kita akan tutup dengan akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Oke, itu untuk jurnal yang pertama, yaitu jurnal untuk menutup adanya akun pendapatan. Yang kedua, kita akan coba tutup untuk akun-akun beban ini. Ya, perhatikan untuk akun beban ini ada banyak sekali ya, mulai dari cost of goods sold, ya, kemudian ada sales discount, ada cost of goods sold, ada prepaid pay, ada freight paid, kemudian ada advertising expense, ada in-store promotion expense, ada utility expense, ada telepon expense, dan seterusnya ini. Ya, perhatikan ini adalah akun-akun beban. Untuk saldo akun beban normalnya dia ada di debit. Nah, pada saat kita tutup di jurnal penutup, maka akun-akun tersebut akan kita letakkan di sisi kredit. Ya, tanggalnya tanggal 31. Jadi kita akan letakkan di sisi kredit seperti ini. Ya, semua akun beban tadi, ya, mulai dari sales discount sampai dengan gain loss sale vehicle ini, ya, kita letakkan di sisi debit. Kita letakkan di sisi kredit. Debitnya akan kita tutup dengan akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Ya, sekali lagi di sini akun-akun beban itu ada di posisi debit. Oke, dari mulai sales discount sampai dengan gain loss sale vehicle ini kita akan pindahkan ke jurnal penutup, kita letakkan di sisi kredit karena akan kita tutup saldonya sehingga dia akan diposisikan di sisi kredit. Oke, lalu jumlahnya di sini kita masukkan semua jumlah-jumlah nominal saldo akun-akun beban ini, ya, mulai dari sales discount, cost of goods sold, dan seterusnya ini sampai ke bawah, kita masukkan ke sini. Kita masukkan di sisi kredit. Ya, seperti ini. Oke, jika sudah dimasukkan semua, kita akan jumlah. Nah, nominal jumlah beban ini akan kita letakkan di sisi debit sebagai ikhtisar laba rugi. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi untuk pendapatan itu akunnya adalah kita letakkan di sisi debit, kreditnya kita tutup dengan menggunakan ikhtisar laba rugi atau income summary. Kemudian untuk menutup akun beban normalnya ada di debit, pada saat masuk di jurnal penutup ini, maka akan kita letakkan di sisi kredit. Debitnya akan kita tutup dengan menggunakan income summary atau ikhtisar laba rugi. Itu untuk jurnal menutup pendapatan dan jurnal untuk menutup akun beban. Oke, dari adanya pendapatan dan beban ini, di sini akan ada selisih, ya, ada selisih. Nah, selisihnya di sini adalah sebagai laba. Oke, jadi selisih antara pendapatan atau kolom kredit dan kolom debit atau kolom pendapatan dan kolom beban ini akan menghasilkan ada selisih. Ternyata pada kasus PT Berkah ada selisih laba di sini sebesar 108.591.875. Nah, selisih laba ini pun ini akan kita tutup, ya. Perhatikan di sini untuk laba ini ada di sisi debit posisinya. Nah, karena laba ini akan menambah laba ditahan atau retained earning, maka otomatis jika saldo pendapatan itu di debit, maka retained earning nanti akan kita letakkan di sisi debit. Oke, sekarang kita akan masukkan jurnalnya tanggal 31. Oke, debitnya adalah kita menggunakan ikhtisar laba rugi, sedangkan kreditnya itu adalah retained earning. Jumlahnya itu masing-masing adalah nilai laba tadi. Ya, ini. Oke. Jadi akun untuk menutup adanya laba itu jurnalnya adalah income summary pada retained earning. Otomatis dengan adanya pertambahan laba itu akan menambah laba ditahan. Oke, akan menambah saldo laba ditahan. Makanya laba ditahan ada di sisi kredit. Sedangkan debitnya adalah income summary. Oke, seperti itu. Kemudian setelah ini sudah kita jurnal semua, maka kita akan jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, di sini didapat nilai jumlahnya adalah 1.342.740.000
Itu untuk sisi debit dan kreditnya. Oke, jangan lupa kita masukkan kode akun dari masing-masing akun yang ada di kolom jurnal ini ya. Masing-masing kita masukkan untuk kode akunnya, sesuaikan dengan yang ada di daftar akun ya, seperti ini kira-kira. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini tentang jurnal penutup. Saya rasa cukup simpel dan mudah untuk membuatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.